Balik lagi di mitos dan fakta tentang tahun 2020. Ini kenapa kita di outdoor nih? Gak tahu Pak, dingin Pak. Ada hujan. Tapi kalau bisa di outdoor, kenapa harus di indoor? Iya, walaupun hujan tetap kita terjang karena views kita tidak naik-naik. Iya, Jadi ini alat-alat kita rusakin saja hancurin aja sekalian. semua lah. Kita di sini cari sensasi aja lah. Karena views gak naik-naik, Gak sampai naik-naik. bergak nambah-nambah, udahlah cari sensasi aja di sini lah. Capek 2020. Pusing, Kacau, pusing. kacau. Nature is healing at 2020. Mitos. Jelas, ini mah jelas. That's a fucking bullshit. Kenapa? Australia kebakar di awal tahun. Satu, Papua tetap digunduli sama Dua. perusahaan tidak bertanggung jawab. betul. Deforestasi tetap terjadi di hutan Amazon. Ya, Manusia itu pemakan segala dan kebutuhannya banyak, akan melakukan apapun demi memenuhi kebutuhannya, termasuk eksploitasi alam. eksploitasi. Alam hanya akan sembuh jika manusia pindah planet atau New World Order terlaksana. Oh, jangan-jangan pandemi ini termasuk New World Order? Oh, Saya tidak tahu. kenapa lu? Kenapa? Kali ini gue sangat setuju sama pendapat lo. Kenapa? Karena udah valid, no debat, nggak bisa ini. Gue sangat setuju. Siang, hari, sore, nanti, pagi, sholat subuh, sholat maghrib. Nah ya, udah banyak tuh. Garing banget dah. Garing banget. Internet adalah pahlawan di 2020. Fuck. Mitos ini. Tunggu. Sebenarnya udah tidak hujan. Lo kontradiktif sekarang sama gue. Kenapa? Gue nggak setuju sama pernyataan tadi. Gue dulu. Lu dulu kasih tahu kenapa internet pahlawan. Gue nggak bisa ngebayangin kalau di tahun 2020 itu nggak ada internet. Kita pengen apa susah, semua serba online. Jadi internet itu pahlawan. Terima kasih kepada Leonard Kleinrock, bapak internet dunia. Terima kasih kepada Bill Gates. Terima kasih Steve Jobs. Terima kasih Nadiem Makarim yang mempopulerkan transportasi online di Indonesia. Dan pokoknya terima kasih untuk tokoh-tokoh yang berjibaku menghidupkan dunia digital sampai akhirnya kita bisa hidup dengan mudah di rumah saja. Lu salah dalam menjawab ini. Kenapa gue salah? Kita tuh harus lihat pernyataannya. Pernyataannya itu adalah pahlawan. Iya. Pahlawan itu lebih cocok disematkan kepada manusia, kepada seseorang yang sudah berjasa gitu. Dan menurut gua di 2020 ini yang pantas menjadi pahlawan adalah para tim medis, para relawan, para menteri-menteri, manusia-manusia yang sudah berjibaku menangani pandemi ini, pandemi COVID-19. Jelas itu adalah pahlawan yang sesungguhnya menurut gua. Tapi internet bukan pahlawan berarti. Bukan internet apa? Bukan manusia. Berarti orang-orang yang gue sebutkan tadi adalah pahlawan yang sebenarnya. Tapi bukan pahlawan di 2020. Oh iya, karena dia menciptakan itu Sebelum 2020. 2020 kacau. Betul sekali, kacau. Tahun ini tuh begitu, fuck up. Ini menurut gua mitos. Kok bisa-bisanya lu jawab mitos? Kenapa gue jawab mitos? Karena menurut gue pribadi, gue sendiri nggak bisa mengeneralisir bahwa 2020 ini kacau. Terlepas dari apa yang udah banyak terjadi di tahun ini. Terlepas apa yang kau percaya. Jadi nyanyi sih. Ya lanjut. Enggak, maksudnya terlepas dari banyak kejadian di tahun ini, nyatanya masih banyak hal-hal yang baik yang bisa gue rasain gitu. Gue jadi bisa merasakan suatu hal-hal yang baru di tahun ini. Dan gue juga banyak belajar dari banyaknya kejadian di tahun ini gitu. Anda terlalu positif. Positive vibes. Positif toxic. Toxic Toxic positivity. positivity. Jangan lupa ditonton. Konten sebelumnya. Yoi, lu kenapa bisa jawab fakta? Lu nggak bisa mengambil sisi positifnya emang, ah? Gak bisa. Well, 2020 ini begitu buruk buat gua dan mungkin masyarakat dunia. Banyak event-event, dari mulai event kecil kayak event kampus, pensi sekolah, konser musik yang harus dibatalkan. Bahkan event terbesar di bidang olahraga Olimpiade Tokyo tahun 2020 harus diundur. Perusahaan bangkrut, ekonomi hampir krisis, PHK merajalela, ledakan di Beirut, begitu kacau. Tapi kita semua dan Anda yang menonton ini berhasil sampai di bulan Desember penghujung tahun 2020. Semoga kita baik-baik saja Betul. ke depannya. Kalian luar biasa, kalian hebat. Hidup tim medis, Mahasiswa. hidup mahasiswa. Kacau ya? Kacau.
Apanya? Ada tupai. Kacau ya. Iya, kacau. Apanya? 2020 adalah tahun yang cantik. Ya iya sih, emang sebenarnya tahun ini tuh tahun yang cantik gitu. Apanya? Angkanya. Angkanya cantik. Ya, kayak 2020 gitu. Kan cakep kan? Iya. Cakep banget. 2020. Iya. Tapi seperti kata Farid Steffi, Apa tuh? all the beauty is trapped. Next. 2020 adalah tahun yang penuh konspirasi. Fakta banget ini. Aduh. Banyak banget konspirasi tahun ini. Gua mitos aja lah. Lu kenapa mitos? Cari aman. Enggak. Karena menurut gue ini semua benar-benar terjadi adanya dan gue nggak percaya sama konspirasi. Negara ini mana ada sih konspirasi? Bersih. Semua negara ini gua. apa? Kayak misalkan COVID-19 tuh. Itu nyata banget adanya, nggak dibuat-buat, nggak dibikin-bikin gitu loh. Lu nggak tahu kalau COVID itu senjata biologis Cina. Waduh. Lu nggak tahu kalau COVID itu ulah elit global. 2020 itu udah diprediksi sama The Simpsons. Dari ledakan di Beirut, kematian George Floyd, Trump kena corona, Joe Biden menang di Pilpres tahun ini. Bahkan Sunda Empire udah kasih warning ke kita kalau tatanan dunia bakalan hancur sebelum Agustus 2020. Lu percaya Sunda Empire ya? Semua ini ada benang merahnya. Dan pasti itu adalah ulah elit global. Bal. Ini kita aman gak sih? Oh iya, nanti Lihat kita dulu. bisa dituntut terus Iya, penjara kayak yang ono ya. Tapi kan ini negara yang bebas, demokrasi, harusnya Harusnya sih aman ya. harusnya aman. Aman. Semoga ya. Gak apa-apa lah akhir tahun. Waktunya rehat. Apanya yang rehat di tahun ini? Kalau gue fakta sih, gue fakta lah. Kenapa? Emang lu banyak banget rebahan ya kan? Karena gue ngerasa tahun ini adalah tahun yang diberikan oleh semesta untuk kita beristirahat sejenak gitu. Ya walaupun banyak tugas, masih banyak kerjaan, tapi setidaknya itu mengurangi rasa letih kita dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Anda terlalu positif. Saya emang positif vibe sekali dari tadi. Apanya yang rehat tahun ini? Mungkin tubuh iya, Iya. tapi beban pikiran, batin, perasaan itu tuh nggak pernah rehat. Hari demi hari terasa berat sampai kita tuh susah buat merasa hidup di tahun 2020 ini. Bahkan sampai-sampai kita tertawa gara-gara udah dingmang oleh. Ya, kenapa itu menjadi sebuah hal yang sangat lucu gitu ya? Kenapa? Karena kita stres tahun 2020 ini. Bener lagi, aduh. Di 2020 kita kehilangan banyak tokoh terkenal. Nih, Ini kita fakta. tidak boleh bercanda. Kita nggak bisa bercanda, Bal. Karena ini adalah fakta yang sudah terjadi di tahun 2020. Kayak rasanya kita banyak kehilangan tokoh-tokoh besar dan juga tokoh-tokoh terkenal ya. Contohnya kayak di dalam negeri aja kita udah kehilangan Ashraf Sinclair, seorang aktor di Suaminya bulan Bunga Februari. Citra Lestari. Suami dari Bunga Citra Lestari yang meninggal bulan Februari, sekitaran bulan Februari lah. Kita juga sudah kehilangan ibunda dari presiden kita, Bapak Joko Widodo. Bahkan kita kehilangan penyanyi terkenal dari Glenn Fredly dan juga Didi Kempot. Selain di dalam negeri, kita juga banyak kehilangan dari mancanegara gitu kan. Seperti kayak Kobe Bryant, seorang pebasket. Yang jatuh dari helikopter Betul. bersama anaknya. Dan juga yang terbaru ada Diego Maradona, seorang pemain bola. Legenda. Legenda. Tangan Tuhan. Dan bukan cuman tokoh terkenal seperti yang tadi lo bilang, tokoh berpengaruh. Kita banyak sekali kehilangan para medis garda terdepan penanganan COVID-19 yang berguguran. Makanya tadi kenapa gue bilang pahlawan di 2020 adalah para tim medis dan relawan yang sudah mempertaruhkan nyawanya. Dan kita turut berduka cita atas segala kehilangan di tahun 2020 ini. Berdoa dimulai. Oke. Anda bercanda tadi. Anda bercanda tadi. 2020 kita mendengar banyak berita kehilangan. Tahun 2020 ada karena 2019 berakhir. Ya.
Pernyataan yang tidak berbobot. Catatan apaan? Ini pengen ngelawak nih. Anda pengen ngelawak kan? Tidak Udah lucu. udah closingnya lah kayak gini, Closing. nggak mood gue nih. Ya, terima kasih karena sudah menonton Mitos dan Fakta tahun 2020. Terima kasih semua. Ini adalah konten sebelum terakhir ya. Sebelum terakhir, yang mungkin kontainer berakhir. Jadi, makanya buat kalian yang terus mau kita ada gitu loh, tolonglah subscribe ya gitu loh. Dan Like, views tonton. tonton. Sebenarnya ini konten Bagus. bagus ya. Bagus ya, menurut kita mah bagus. Menurut kita bagus sih, tapi menurut kalian nggak tahu lah. Nggak tahu. Apa kita yang terlalu naif aja nggak tahu sih. Makanya kalian tinggalin aja di kolom komentar gimana menurut kalian nih. Konten-konten kita supaya kita bisa berbenah. Iya, tolong. Ini peralatan udah kita hancurin buat kita beli Ini udah baru. rusak Kalau nih misalnya semua nih. naik. Makanya doain aja lah, semoga di tahun yang akan datang kita masih ada. Arigato gozaimasu. Terima kasih semuanya.